Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan pada pagi hari ini bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita itu tentang hidrolisis garam. Nah, dikarenakan untuk larutan penyangga kita sudah selesai melakukan pembelajaran di minggu lalu karena memang pembahasannya juga tidak banyak. Begitu juga nanti ini di bab ketujuh tentang hidrolisis garam. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas sedikit tentang pengertian saja dulu, ya, pengertian tentang hidrolisis garam. Nah, karena kita sebenarnya sudah cukup eh, cepat saya membahasnya, ya, agak cepat saya membahas tentang materi kita. Jadi nanti kita akan melakukan ujian ulangan harian, ya. Ulangan harian untuk yang larutan penyangga. Ya kan? Kita lakukan penyangga belum ada ulangan harian. Kita baru ulangan harian yang sebelumnya itu tentang asam dan basa. Jadi besok lah. Besok kita akan buat apa namanya? Ulangan harian khusus untuk larutan penyangga, ya. Nah, jadi hari ini saya akan bahas sedikit tentang pengertiannya saja dulu, apa itu hidrolisis garam. Nanti akan kita bahas minggu depan lebih lengkapnya tentang hidrolisis garam, ya. Nah, jadi nantinya di sini kalau kalian sudah memahami penjelasan tentang hidrolisis garam, kita akan menentukan, ya, jenis-jenis garam yang mengalami hidrolisis. Jadi garam di sini ya bukan yang dimaksud bukan hanya garam dapur, ya. Ga- eh, Garam dapur NaCl itu memang juga jenisnya garam, tapi bukan hanya itu saja yang akan dibahas di dalam pembahasan tentang hidrolisis ini, ya. Karena yang namanya garam itu banyak jenisnya, tapi yang bisa dikonsumsi hanyalah garam dapur yaitu NaCl. Nah, kemudian yang kedua, nantinya diharapkan kalian tuh mengetahui garam yang mengalami hidrolisis parsial dan ada yang mengalami hidrolisis total. Ya, apa itu hidrolisis parsial, apa itu hidrolisis total, nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian, kalian dapat menyatakan hubungan antara tetapan hidrolisis, ya, yang sudah kita hampir sama ya tetapannya ini dengan materi kita yang sebelumnya. Kemudian tetapan ionisasi air terhadap konsentrasi OH negatif dan juga konsentrasi H positif larutan garam yang terhidrolisis. Jadi kalau kalian ya belum paham yang pembelajaran kita sebelumnya tentang larutan penyangga dan juga asam dan basa, maka untuk selanjutnya kalian akan kesulitan untuk mempelajari bab-bab selanjutnya, ya, karena semua itu berhubungan terhadap asam dan basa sebelumnya. Maka di awal kita pelajari itu tentang larutan asam dan juga basa, itu dasarnya. Kemudian ada larutan penyangga, lah selanjutnya ini tentang hidrolisis garam. Nah, kemudian yang keempat, sama seperti sebelum-sebelumnya, menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis. Nah, ternyata garam itu juga memiliki pH berapa, mungkin pH-nya tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Kalau misalnya di atas 7 itu kan sudah dikatakan sebagai basa, ya. Sementara kalau sudah di bawah 7 itu dikatakan sebagai asam. Nah, sementara pada saat kita pembelajaran asam dan basa, ada juga jenis garam asam dan juga garam basa namanya. Tapi ingat, tingkat keasaman dan juga tingkat kebasaan daripada garam itu tidak terlalu tinggi, ya. Nah, nih perhatikan. Jadi pada pembahasan larutan asam dan basa sebelumnya telah kita pelajari bagaimana yang dikatakan sebagai reaksi penetralan. Jadi kan kemarin sudah kita bahas bahwa reaksi penetralan itu adalah reaksi antara asam dengan basa, kemudian akan menghasilkan suatu senyawa garam dan juga molekul air. Nah, tapi juga telah kita singgung untuk garam yang terbentuk dari reaksi penetralan itu belum tentu dia bersifat netral. Makanya kemarin sudah kita bahas bahwa ada yang dikatakan sebagai garam asam dan ada yang dikatakan sebagai garam basa.
Nah, jadi pada bab hidrolisis garam ini akan kita pelajari teori yang menjelaskan sifat daripada larutan garam itu sendiri, kenapa dia dikatakan sebagai garam asam dan kenapa dia dikatakan sebagai garam basa. Nah, konsepnya itu dikatakan sebagai konsep hidrolisis garam. Ya, karena garam terbagi menjadi dua konsep hidrolisis garam. Nah, untuk hidrolisis garam, jadi garam itu terbagi menjadi kalau dia direaksikan antara basa kuat dengan asam lemah, ya. Basa kuat dengan asam lemah, maka kemungkinan dia dikatakan sebagai garam basa, kan gitu. Sementara kalau misalnya direaksikan antara asam kuat dengan basa lemah, maka kemungkinan dia dikatakan sebagai garam asam karena asamnya merupakan asam kuat. Sementara kalau misalnya dia direaksikan antara asam lemah dengan basa lemah, maka dia dikatakan sebagai garam netral. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, perhatikan sini untuk nilai ketetapan setimbangan hidrolisisnya, di mana untuk asam kuat dengan basa lemah, maka nilainya Kw tetapan kesetimbangan air dibagi dengan tetapan kesetimbangan asam, karena asamnya asam kuat yang dibuat di sini. Sementara kalau misalnya tadi dia digunakan basa yang kuat, maka tetapan kesetimbangan hidrolisisnya itu sama dengan tetapan kesetimbangan air dibagi dengan tetapan kesetimbangan basa. Nah, kalau misalnya dia yang asam lemah dengan basa lemah, maka KH-nya Kw dibagi Ka dikali Kb. Nah, sementara untuk menghitung konsentrasi baik OH negatif ataupun H positif, sama nilainya atau sama rumusnya seperti yang kita cari pada teori asam dan basa kemarin, di mana akar dari Kw dibagi dengan Ka kalau dia dengan menggunakan untuk mencari konsentrasi, maaf salah ini ya, untuk mencari konsentrasi daripada basa kuat dan juga asam lemah. Sementara untuk mencari konsentrasi asam kuat dan basa lemah, maka digunakanlah H positif sama dengan akar dari Kw per Kb. Kemudian dikalikan dengan konsentrasi si garam. Ya, konsentrasi si garam. Nah, jadi yang kita bahas di sini khusus untuk pengertiannya saja dulu, tidak usah kita bahas terlalu mendalam. Nanti minggu depan baru kita bahas bagaimana cara penentuan dari masing-masing konsentrasi ya. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, jika larutan asam itu direaksikan dengan larutan basa, maka akan menghasilkan senyawa yang dikatakan sebagai garam. Dan juga ada molekul hasil sampingnya biasanya berupa air ya. Nah, atau molekul air. Nah, jika kita melarutkan suatu garam ke dalam air, nah, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Nah, kalau garam itu tadi kita larutkan ke dalam air, sementara kan asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air gitu ya. Nah, yang pertama kemungkinan yang terjadi jika garam itu kita masukkan ke dalam air atau kita larutkan ke dalam air, yang pertama kemungkinannya adalah ion-ion yang berasal dari asam lemah. Ya, ion-ion yang berasal dari asam lemah berarti kalau misalnya kita reaksikan antara asam dengan basanya, asamnya dikatakan asam lemah. Misalnya CH3COO negatif, Cn negatif, dan juga S2 negatif. Atau ion-ion yang berasal dari basa lemah, ya, berarti basanya lemah, misalnya NH4 positif, Fe2 positif, dan juga Al3 positif, maka akan bereaksi dengan air. Reaksi suatu ion dengan air inilah yang disebut sebagai hidrolisis. Ya, berarti kalau dia asam lemah dan basa lemah dilarutkan ke dalam air, maka dia akan bereaksi dengan air tersebut. Itulah yang dikatakan sebagai hidrolisis. Ya, jadi berlangsungnya hidrolisis ini disebabkan dengan adanya kecenderungan ion-ion itu untuk membentuk asam atau basa asalnya. Jadi kalau dikatakan asam lemah CH3CO negatif itu kan basa ya. Basa konjugasi berasal dari asam. Asamnya siapa? CH3COOH. Kemudian Ce negatif ini juga basa konjugasi.
yang berasal dari asam lemah. Siapa asam lemahnya? Adalah HCN. Begitu juga dengan S2 negatif, merupakan basa konjugasi yang dia itu berasal dari asam lemah, yaitu berupa H2S. Nah, kalau misalnya asam-asam lemah dan juga basa-basa lemah ini dilarutkan di dalam air, maka akan terjadi yang dikatakan sebagai reaksi hidrolisis. Asam dan basa lemah atau basa konjugasi dan asam konjugasinya akan mengalami bereaksi dengan air yang dikatakan sebagai hidrolisis. Nah, contohnya di sini CH3COO negatif. Ini kan basa konjugasi dari CH3COH. Kalau dilarutkan dalam air, maka dia akan kembali ke senyawa asalnya, yaitu CH3COOH ditambah dengan OH negatif. Begitu juga dengan NH4 positif. Ini merupakan asam konjugasi dari basa lemah. Nah, asam konjugasi dari basa lemah direaksikan atau dilarutkan di dalam H2O, maka akan menghasilkan NH4OH ditambah dengan H positif. Nah, itu yang dikatakan sebagai hidrolisis. Asam konjugasi dan juga basa konjugasi dari asam lemah dan basa lemah jika dilarutkan di dalam air maka akan menghasilkan senyawa asam ataupun basa asalnya, ya. Nah, kemudian yang kedua, yang kemungkinan yang akan terjadi yaitu ion-ion yang berasal dari asam kuat. Nah, tadi asam lemah dan basa lemah ya. Ini asam kuat ataupun basa kuat, ya, di mana asam kuat ini yaitu Cl negatif, NO3 negatif, SO42 negatif. Awalnya itu kan HCl, HNO3 dan juga H2SO4. Kemudian yang untuk basa kuatnya ada Na positif, K positif dan juga Ca2 positif. Ini kan berasal dari NaOH, KOH dan CaOH dua kali. Nah, ini tidak bereaksi dengan air. Nah, untuk asam kuat dan basa kuat tidak dikatakan terjadi hidrolisis. Berbeda dengan asam lemah dan juga basa lemah. Nah, kenapa? Karena ion-ionnya itu tidak mampu atau tidak mempunyai kecenderungan untuk membentuk asam atau basa asalnya. Ya, ingatlah ada kekuatan asam dan basa. Dia tidak mampu dia kembali untuk kepada senyawa uh, asalnya atau pembentuknya terdahulu. Contoh di sini ada Na positif. Seharusnya kan Na positif ini berasal dari NaOH ya. NaOH dari basa kuat. Nah, pada saat dia direaksikan dengan air, maka dia tidak akan terjadi reaksi sama sekali. Tidak akan terbentuk kembali, ya, karena dia memiliki kekuatan basa yang kuat, jadi tidak bisa bereaksi dengan air yang memiliki pH netral. Kemudian SO42 negatif yang awalnya itu berasal dari H2SO4. Ini menjadi basa konjugasi yaitu SO42 negatif. Jika kita reaksikan dengan H2O maka tidak akan terjadi reaksi, ya, karena kecenderungan kekuatan asam dari SO42 negatif ini tidak mampu untuk membentuk ke senyawa asalnya. Nah, hidrolisis itu hanya dapat terjadi pada pelarutan senyawa garam yang terbentuk dari ion-ion asam lemah dan juga ion-ion basa lemah. Nah, jadi garam yang bersifat netral dari asam kuat dan basa kuat tidak terjadi hidrolisis. Sama pada saat kita bahas reaksi penyanggahan ya. Larutan penyangga itu juga dengan menggunakan asam lemah dan juga basa lemah, ya. Kalau asam kuat dan basa kuat tidak mampu menjadi larutan penyangga, malah dia akan meningkatkan pH. Kalau larutan penyangga itu tujuannya untuk menyeimbangkan pH ya. Nah, sementara kalau misalnya kita gunakan yang asam kuat dan basa kuat, malah dia akan merubah pH itu sendiri. Kalau kita tambahkan asam kuatnya, maka akan menambahkan tingkat keasaman dari larutan itu. Kalau misalnya kita gunakan basa kuat, maka akan menambah tingkat kebasaan atau pH basa dari larutan itu. Maka begitu juga untuk hidrolisis. Ya, hidrolisis istilahnya di sini kan pada hidrolisis, hidro itu air ya, air. Jadi kalau kita larutkan di dalam air maka dia akan bereaksi, ya, itu dikatakan sebagai reaksi hidrolisis. Kalau misalnya dia larutkan dengan dalam air dia tidak bereaksi, nah itu tidak dikatakan sebagai reaksi hidrolisis. Nah, sampai di sini kira-kira paham ya, khusus untuk pengertian daripada hidrolisis ya. Jadi ya, sekali lagi yang kita bahas di sini adalah asam lemah dan basa lemahnya yang dapat mengalami reaksi hidrolisis. Tapi kalau misalnya di asam kuat dan basa kuat maka tidak dapat dikatakan sebagai reaksi
hidrolisis. Nah, paham ya? Untuk pengertian itu saja dulu yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk tugasnya sedikit saya buatkan kalian untuk membuat tugas proyek ya. Nanti silakan dibaca untuk tugasnya. Hari ini juga dikumpulkan ya. Nah, kalau misalnya ada yang tidak paham dengan penjelasan yang saya sampaikan hari ini, silakan dikomentari di kolom komentar. Tanya apa yang ingin kalian tanyakan supaya jelas, dan kalau misalnya sudah paham juga dengan apa yang sudah saya sampaikan, silakan dikatakan paham atau mengerti. Nah, baik, saya akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.